إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YBT Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Muqaddimah Hadramiyah, masih pembahasan bab fikih salat Jumat, yang lebih tepatnya adalah rukun-rukun atau fardu dua khutbah. Di khutbah Jumat itu ada rukun-rukunnya atau fardunya. Jika tidak terpenuhi maka khutbahnya tidak sah. Urudu khutbah lain. Yang pertama yaitu hamdulillah. Yang kedua sholatu, ini sudah kita bahas keduanya, ala Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yang kita bahas al-wasiyatu bitaqwa. Al-wasiyatu bitaqwa. Al-wasiyatu bitaqwa. Berwasiat takwa. Jadi di antara rukun khutbah Jumat adalah berwasiat takwa. Dan untuk wasiat takwa ini tidak ada lafaz-lafaz khusus, ya, sebagaimana berbeda dengan memuji Allah dan sholat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lafaz-lafaz khusus, ya. Tapi kalau takwa tidak ada lafaz khusus, maka cukup dengan misalnya ada perintah untuk taat atau melarang dari maksiat. Karena ini keduanya adalah wasiat takwa, ya. Keduanya wasiat takwa. Ya, jadi bisa dengan amrun bi ta'ah au nahyun an maksiat. Ya. Atau bahasa lain al-hasu ala ta'ah. Al-hasu ala ta'ah wa zajru anil maksiyah. Ya. Jadi wasiat takwa dengan apa? Kontennya adalah memerintahkan, ya, memerintahkan ketaatan dan memperingatkan dari kemaksiatan, untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan ini harus disampaikan di dalam khutbah Jumat. Tidak boleh khutbah Jumat kosong dari wasiat takwa. Ya, al-wasiat bitaqwa karena ini adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wasiat takwa inilah maksud terbesar dari khutbah, ya. Dan tidak mencukupi kalau hanya semata-mata apa? Memperingatkan dari dunia, enggak cukup, ya. Memperingatkan dari dunia untuk menjauhi dunia dan seterusnya, waspada dengan dunia. Semata-mata itu hanya itu saja tidak cukup. Harus ada
konten apa? Al-hasu ala ta'af, al-hasu ala ta'ah, wa zajru 'anil maksiyah. Harus ada konten keduanya atau salah satu dari keduanya. Ya, di Busra Al-Karim disebutkan keduanya ini yaitu ada motivasi, dorongan untuk berbuat ketaatan dan peringatan untuk menghindari apa? Kemaksiatan. Dua-duanya tersampaikan atau salah satunya meskipun tanpa lafadz wasiat. Misalnya dia memperingatkan ihzaru iqaballah an-nara ihzarun nara atiullah. Nah, itu mencukupi. Jadi ketika khutbah ini menyampaikan bertakwalah pada Allah, ya, taatlah pada Allah, hindarilah kemaksiatan, takutlah dengan azab Allah, takutlah dengan hukuman Allah, takutlah dengan neraka. Nah, ini contoh-contoh konten yang masuk kategori apa? Wasiat takwa. Kemudian beliau mengatakan watajibu hadhi asalah satu fil khutbatain. Maka tiga ini ya, itu harus ada di dua khutbah. Khutbah pertama ada, khutbah kedua juga harus ada. Ya, jadi ini bukan hanya di khutbah pertama saja, tiga ini ya. Nah, tiga ini, tiga ya. Alhamdulillah, salat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat takwa. Ini harus ada di dua khutbah. Jadi khutbah kedua juga harus ada. Ya, tidak hanya di khutbah apa? Pertama. Harus ada di dua khutbah. Jadi khutbah pertama harus ada alhamdulillah, khutbah kedua juga harus ada. Sholawat di khutbah pertama ada, kedua ada. Wasiat takwa di khutbah pertama harus ada, khutbah kedua juga harus ada. Jadi tiga ini harus ada di dua khutbah, pertama dan kedua. Wa tajibu salah satu fi kullin minal khutbatain. Ya, tiga ini 1, 2, 3 yang telah kita bahas tadi harus ada di khutbah pertama sekaligus juga di khutbah kedua. Kemudian musannif melanjutkan syarat rukun yang keempat, ar-rabi'u qira'atu ayatin mufhimatin fi ihdahuma. Ya, membaca apa? Satu ayat yang memahamkan di salah satu dari dua khutbah. Ini salah satu saja. Ini fardu atau rukun yang keempat. Qira'atu ayatin membaca satu ayat mufhimah yang memahamkan, ayatin mufhimatin. Pada khutbah apa? Salah satu saja. Di ihdahuma. Nah, di salah satu dari keduanya. Jadi harus ada membaca ayat dan ayatnya memahamkan. Maksudnya memahamkan apa? Ya, kalau dibaca satu ayat saja maka bisa menghasilkan kefahaman. Jadi memahamkan makna, ya. Misalnya di situ ada ancaman, ada janji, ya, dan seterusnya. Ya, di hadis Ummu Hisam bintu Harith ibn Nu'man radhiyallahu anha, dia mengatakan laqad kana tanawarna wa tanawara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahidan sanatain aw sanatin sanatan wa ba'du sanah wa ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla yaumin Jumatin alal mimbari idza khataban nas. Lihat di sini kata Ummu Hisham,
ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid. Aku tidaklah menghafal, mengambil qaf wal Qur'anil Majid kecuali dari lisan Rasulullah SAW yang beliau yaqra'uha, membacanya surat ini setiap Jumat di atas mimbar ketika beliau berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi ini ketika di hadis ini menunjukkan Nabi SAW ketika khutbah membaca ayat. Nah, ayat di sini disebutkan mufhimatan, sehingga tidak boleh kalau sebagian ayat, tidak ada satu ayat itu tidak bisa. Jadi harus satu ayat. Kalau ayatnya ini hanya sebagian tidak bisa. Karena disebutkan ayat itu satu ayat. Sebagian ayat nggak ada satu ayat meskipun panjang, maka itu tidak mencukupi. Ya, tidak mencukupi karena sebagian. Jadi harus satu ayat. Nah, bagaimana kalau dia membaca satu ayat, qara'a ayat dan wa'ad nasihat, ya, dengan dimaksudkan langsung sekaligus untuk yaitu apa? Nasihat tadi, kan ada syarat wasiat takwa ya. Ada fardu yang ketiga, wasiat takwa. Ya, bagaimana ada orang membaca satu ayat, dia niatkan untuk membaca ayat ini yang keempat, rukun atau fardu keempat, sekaligus untuk menunaikan fardu ketiga yaitu wasiat takwa. Cuman baca satu ayat, boleh atau tidak? Ya, maka di sini sebutkan hasolat rukniyatu al-qiraah, sah rukun qiraah saja. Ya. Jadi dia memaksudkan untuk dua. Ya. Misalnya dia membaca ittaqullah dan seterusnya satu ayat, tapi dimaksudkan untuk dua sekaligus. Itu rukun wasiat sekaligus rukun membaca. Sekaligus diniatkan dua untuk dua rukun, maka tercapai satu rukun saja itu rukun baca. Demikian pula kalau tidak diniatkan apapun. Tapi kalau diniatkan salah satunya, ya terwujud tercapai salah satu. Diniatkan untuk wasiat takwa, maka sah sebagai wasiat takwa. Diniatkan untuk membaca, sah sebagai membaca. Kalau diniatkan dua-duanya sahnya untuk apa? Membaca saja, qiraah saja. Ya. Kemudian disebutkan di sini qiraatu ayatin mufhimatin fi ihdahuma. Membaca satu ayat memahamkan di salah satu dari keduanya. Ayat yang memahamkan. Kalau tidak memahamkan, misalnya dia hanya membaca summa nazar misalnya satu ayat, tapi tidak mufhimah, ya, sehingga dia itu nggak bisa menghasilkan satu pemahaman sempurna kecuali nanti direntetkan, disambungkan dengan ayat yang lain, maka ini tidak mencukupi. Ya, dan membaca ayat ini hanya di salah satu dari kedua khutbah, tidak harus dua-duanya, salah satu saja. Makanya disebutkan fi ihdahuma, ya, fi ihdahuma. Dan disunahkan di khutbah pertama, karena nanti agar sebanding dengan ada doa nanti di khutbah yang kedua, dan dalam rangka keluar dari khilaf yang mewajibkan harus di khutbah pertama. Dan dia di khutbah pertama dan di akhir, bahkan disunahkan baca surat Qaf, ya, secara sempurna setelah selesai yang pertama. Kalau kemudian tidak membaca Qaf, maka di sini disebutkan membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ini syarat atau rukun ya, kan? Rukun atau fardu yang keempat itu membaca satu ayat yang memahamkan ketika khutbah di salah satu dari dua khutbah Jumat. Untuk fardu berikutnya dan syarat khutbah, insyaallah kita baca di sesi berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.